masalah. Nomornya, datanya semua masih ada. Cuman ujung ini terlipat seperti ini. Paspor bocil aja bisa dianggap paspornya sudah tidak sah di... Hanya untuk FYP menjatuhkan harga diri seorang wanita. Hi everyone, I'm Sukim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, fighting. Alright teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi yang lagi viral banget dan juga ramai banget diperbincangkan. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Cut Melisa yang merupakan selebgram Aceh yang ngamuk dikarenakan gagal terbang ke Thailand usai paspornya dianggap rusak. Dan berikut adalah bagaimana informasi selengkapnya mengenai topik yang satu ini. Untuk pertama, mungkin kita akan kenalan dulu dengan sosok Cut Melisa, karena aku rasa mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan sosoknya. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Cut Melisa sendiri adalah salah satu selebgram Medan yang berasal dari Aceh. Selain menjadi selebgram, dia juga seorang pengusaha teman-teman. Dia memiliki butik yang bernama Cut Melisa Store di Jalan Setia Luhur Kom Kriya Millennium A6 Medan. Alright, jadi seperti itulah informasi singkat mengenai Cut Melisa. Lantas, apa yang terjadi dengannya? Jadi teman-teman, baru-baru ini ada videonya yang viral nih guys. Dalam video itu, dia tampak kesal dengan bagaimana pelayanan petugas counter check-in maskapai AirAsia yang dianggap mempersulitnya untuk terbang dikarenakan paspornya yang dianggap rusak. Dan video lengkapnya seperti ini. Mari kita simak bersama-sama. Jadi ibu-ibu semuanya, saya dipersulit nggak bisa terbang oleh perempuan yang namanya Dea. Dia memperlambat tiket saya sampai saya tinggal pesawat. Padahal di imigrasi boleh terbang. Ini namanya Dea. Kau terima kasih ya sudah mempersulit saya. Ingat ya, balasan Allah lebih pedih. Kau tengok aja ganjarannya ya. Kau tengok ya Dea. Kau tengok. Bukan menyantai. Kau udah mempersulit saya terbang hari ini ya. Kau lihat kau masuk. Alright, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Intinya di video tadi dia mengatakan bahwa untuk pihak imigrasi itu mengizinkannya untuk terbang. Dan inti di video tadi dia mengatakan bahwa untuk sang petugas itu kayak memperlambat ataupun mempersulitnya sehingga dia pun ketinggalan pesawat teman-teman. Kemudian di video berikutnya dia mengatakan bahwa untuk paspornya itu aman kok. Ya cuma lecet sedikit. Tapi itu sang petugas itu seperti mempersulitnya dan pada akhirnya dia pun nggak bisa terbang. Paspor saya di sininya lecet. Waktu check-in saya dipersulit tidak bisa terbang. Katanya data saya rusak, padahal tidak ada yang rusak. Cuma ini aja lecet. Saya Oh, yang ini. ke Bangkok itu mahal. Dan 2 tiket sama suami saya, tapi dia nggak kasih saya check-in. Setelah saya lapor ke imigrasi saya bisa terbang. Setelah saya datang ke tempat dia lagi, dia bilang udah nggak bisa karena pesawat sudah terbang. Saya dari jam 12:30 sudah sampai di bandara. Sedangkan ke Bangkok itu terbang jam 5. Paspor saya aman, di imigrasi aman, tidak ada masalah. Ini karena udah ada tiket baru saya bisa terbang. Dan saya beli sendiri guys. Nih, kalau bermasalah tadi di imigrasi pasti saya nggak bisa terbang. Karena paspor saya sehat walafiat. Ini saya sekarang di ruang tunggu mau terbang ke Bangkok guys. Ditemenin suami saya yang gagah perkasa. Kiku. Kita tetap DO Bangkok. Kalau paspor bermasalah pasti saya tidak bisa lewat kan guys. Ini saya sudah di ruang tunggu. Nih, paspor saya aman. Tidak ada yang salah. Karena nomor datanya semua masih utuh. Oh. Di sini saya rugi beli tiket baru. Ya sih rugi banget pasti. Nah, besti-besti. Di TikTok lagi rame tentang masalah ini. Ada yang buat Vicky dibilangnya aku Nora. Bagaimana caranya langsung ke imigrasi sedangkan paspor aku tuh nggak bisa check-in. Nah ceritanya aku terbang itu bersama suami. Bersama suami terbang. Suami aku udah keluar tiketnya dan dia langsung check-in ke bawah untuk mengecek apakah aku bisa terbang atau enggak karena paspor aku lecet. Dan dia itu yang datang ke bawah untuk menyeken paspor aku, makanya aku tahu aku bisa terbang. Jadi
abang-abang yang di TikTok, jangan banyak bacot, jangan asal buat video biar viral ya. Pokok ini aku sekarang di Bangkok, aku beli tiket baru, ini tiket baru, seharusnya aku terbang 29 dan ini ada tertera tanggalnya tanggal 30. Nah, ini paspornya memang nggak kenapa-napa, paspornya aman. Dan hari ini aku juga mau kasih info ke kalian semua, jagalah paspor kalian, jangan lecet, jangan rusak, jangan basah, jangan koyak. Karena ini adalah dokumen kita saat keluar negeri. Dan dokumen aku ini tidak apa-apa. Nah, ini aja terlipat sedikit, mungkin pas saya tutup seperti ini atau pas kena cover paspor ini aman. Tidak masalah, nomornya, datanya semua masih ada. Cuman ujung ini terlipat seperti ini. Nah, jaga ya, karena ini adalah sangat penting kalau kita terbang ke luar negeri. Selama kita tidak buat kesalahan yang fatal seperti mapea, ya, kalau mapea memang tidak berhak lewat bandara, ya kan? Mapea berhak ditangkap, tapi kita pedagang kecil mencari sesuap nasi, kenapa ditindas? Wajib kalian gas, oke gas, oke gas. Ini buat pelajaran. Selama kalian benar, jangan takut kalian bertindak. Yang penting benar, paspor aman, tiket ada, dan datang lebih cepat ke bandara biar kalian nggak terlambat. Kalau udah posisi seperti saya, pasti kalian akan bertindak seperti saya juga. Nah, kita mencari keadilan. Saya memang belum dapat keadilan karena saya harus membeli tiket baru bersama suami saya. Tapi kenapa saya marah? Karena memang semua ini aman. Kenapa dia bersulit? Kalian bayangkan dari jam 1 sampai jam 3. Saya luntang-lantung nggak ada kejelasan. Pas ada kejelasan, udah terbang pesawatnya. Sedih nggak kalau kalian di posisi saya? Ini yang saya lakukan ini benar. Paspor saya dibawa oleh suami saya untuk di-scan aman. Imigrasi bilang aman. Hah? Harus apa sekarang? Dan kesimpulannya adalah untuk Cut Melisa akhirnya bisa terbang ke Bangkok dengan beli tiket lagi teman-teman, pakai uangnya sendiri. Dan dia juga sudah menjelaskan ya tentang bagaimana problem paspornya tadi. Dan sebenarnya untuk ke masalah paspor ini sempat dijelaskan oleh imigrasi Jakut, tapi udah lama sih guys, nggak baru-baru ini, udah lama sih dijelasinnya. Dan ini dibagikan oleh netizen juga sih di sosial media. Mengenai kategori paspor rusak, mereka mengatakan seperti ini. Kategori paspor rusak antara lain adalah sobek, berlubang, dicoret, atau tercoret, basah dan terlipat. Kondisi paspor seperti ini membuatnya tidak layak sebagai dokumen resmi negara. Juga dapat membuat data diri pemilik sulit diidentifikasi. Jadi walaupun halaman paspor hanya sobek sedikit, tercoret kecil, atau basah sebagian kecil, dapat diklasifikasikan sebagai paspor rusak, baik itu disengaja maupun nggak disengaja. Apalagi kalau identitas tidak bisa dibaca. Histori cap perjalanan ada yang hilang atau tidak bisa dibaca, halaman sobek, ada halaman yang hilang, atau malah sengaja membuat paspor menjadi buku catatan, tentu paspor tersebut sudah tidak akan dapat digunakan dan dinyatakan rusak. Itu adalah penjelasan dari pihak imigrasi mengenai kategori paspor yang rusak ya guys. Kemudian ada juga Gary Sujatman yang sudah mengomentari tentang isu ini. Melalui akun Twitternya, ia mengatakan, kok ada yang marah-marah gini? Oke, I'll keep it smile. Yang pertama, cek syarat dan ketentuan pengguna paspor. Paspor bocil aja bisa dianggap paspornya sudah tidak sah di negara lain. Yang kedua, maskapai menolak karena menemukan kecacatan fisik pada paspor penumpang. Jika paspornya penumpang ditolak di negara tujuan, maka si maskapai yang dibebani biaya pemulangan si penumpang. Dengan alasan nomor 2, maka maskapai berhak menolak penumpang internasional jika mencurigai penumpang akan kena refuse entry di tujuan dan bahkan didenda oleh negara tujuan. Imigrasi negara keberangkatan tidak kena beban ini secara finansial, yang kena si maskapainya. Yang berikutnya, info yang didapatkan dari sumber di bandara kejadian atau di Kuala Namu. Dalam kasus ini, petugas check-in sudah menanyakan ke pihak imigrasi dan diinfokan tidak bisa berangkat dikarenakan paspor bocel. Namun ujung-ujungnya entahlah siapa yang si Pak hubungi di pihak imigrasi hingga pihak imigrasi bilang boleh berangkat. Masalahnya dah keburu lewat jam keberangkatan dan pesawatnya dah keburu taxi out. Ya terus menyalahin si Mbak check-in counternya. Kayak gini sih ya lucu aja menurut saya.
Dan teman-teman, selain itu untuk pihak maskapai dalam hal ini adalah AirAsia juga sudah buka suara melalui postingan di sosial media. Mereka mengatakan seperti ini guys. Indonesia AirAsia mengklarifikasi insiden di penerbangan QZ156 dari Kuala Namu ke Don Muang, Thailand pada tanggal 29 Juni 2024 yang disebabkan oleh sobeknya halaman identitas paspor seorang calon penumpang. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, paspor yang rusak tidak dapat digunakan untuk perjalanan, sehingga penumpang tersebut tidak diizinkan untuk check-in. Sesuai prosedur, staf Indonesia AirAsia terlebih dahulu melakukan verifikasi paspor yang tidak sesuai dengan peraturan kepada otoritas terkait. Namun, penumpang telah menerima dengan baik penjelasan lanjutan bahwa adanya potensi resiko ditolak oleh otoritas di negara tujuan akan menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya. Indonesia AirAsia telah menjadwalkan ulang penerbangan alternatif keesokan harinya. Komitmen perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik dan memastikan kepatuhan terhadap aturan demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak maskapai. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan isu yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dan kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang kontroversi dari seorang TikTokers yang dalam opening videonya itu kayak gimana gitu guys. Adapun untuk konten kreator yang kita masukkan adalah Wiki Etika. Diketahui lebih lanjut bahwa Wiki Etika ini seorang food blogger. Jadi dia itu kayak banyak mereview makanan-makanan. Dan sebenarnya ya sepengetahuan aku nih, untuk yang masalah Wiki Etika ini emang udah lama banget sih teman-teman kayak jadi sorotan netizen gitu. Sempat juga dibahas di Twitter pada kali itu. Dan kali ini kembali lagi dibahas teman-teman. Dan dia banyak banget dikritik akhir-akhir ini. Misal dari salah satu unggahan netizen di X, ada yang bilang seperti ini. Benci banget gue lihat konten kreator yang sengaja banget gondal-gandulin atau pamerin maaf banget bagian dadanya sengaja gini, plus pakai hijab lagi. Kemudian di sini dia menyatakan bagaimana video dari Wiki Etika dan bagian mana yang dianggap menjadi masalah di sini. Oke. Semuanya sama kayak gitu ya kan? Konsep bajunya kayak gimana sih? Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan aku kayaknya nggak usah perlu jelasin lagi ya bagian mana yang kayak menjadi masalah di sini. Ya kalian dapat menilai sendiri teman-teman. Dan guys, berikut adalah bagaimana komentar-komentar netizen mengenai isu yang satu ini. Coba kita lihat ya seperti apa komentar mereka tentang sang konten kreator. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Asli, bukannya kita so pinter soal agama apa gimana ya. Tapi ya Allah, sakit banget lihat hijab dipakai buat maksiat gitu. Jelek banget sih brandingnya. Dia tahu banyak yang komen jadi sengaja viral lewat jalur begitu. Sedih liatnya mana pakai hijab, astaga. Makin sini emang makin ramai model beginian. Audiens banyak mungkin. Dahlah, nggak tahu mau ngomong apa. Dia food blogger Malang dan itu akunnya cepet banget naiknya. Salah satunya ya karena goyang-goyang itu. Gak punya talent, selera taste-nya payah. Perbendaharaan katanya cuma crunchy di luar, lumer di mulut, creamy, seenak itu. Tapi ngotot pengen ngonten. Ya jalan terakhir, gua cuma magif ya. Dia sadar gak sih kalau video-video kayak gini sampai ke orang luar, terus ke framing, terus yang malu dan yang jadi jelek image-nya siapa coba? Dan guys, tidak hanya netizen biasa saja, namun juga beberapa konten kreator sudah speak up akan isu yang satu ini. Salah satunya adalah Inem Jogja yang juga sangat miris banget melihat bagaimana fenomena seperti ini. Dalam statementnya, Inem mengatakan seperti ini guys. Miris guys. Demi FYP, kontennya kok jijik menurutku. Beberapa hari ini tuh lewat di FYP itu tuh konten-konten food blogger yang menurutku kok nggak mutu ya. Gimana wanita itu tidak seru karena ada oknum-oknum wanita yang membuat predikat wanita itu dilewat kehormatannya. Ya, mungkin kalian juga ada yang lewat di FYP kalian itu seorang food blogger yang clue-nya itu rek-rek ngono guys pokoknya. Nganggo gerakan ngene-ngene. Hanya untuk FYP itu menjatuhkan harga diri seorang wanita. Apalagi kepalanya tertutup. Tujuannya pasti tidak lain hanya untuk FYP. Kalian apakah hanya akan diam melihat konten kreator seperti itu yang tidak mendidik, yang hanya egois untuk kontennya saja?
saranku nih ya, sarannya Kak Inem ya, ini MUI ini ya mungkin ya, maaf ya sayangku ya, atau mungkin di sini ada pemuka agama itu bisa ditertibkan yang kayak gitu itu, karena nantinya kehormatan wanita yang berhijab itu bisa dipandang buruk oleh orang-orang kalau ada konten-konten yang seperti itu. Boleh sayangku, kamu bikin konten untuk mencari FYP, tapi jangan yang seperti itulah, mempertaruhkan kehormatan seorang wanita hanya sekedar untuk mencari viewer penonton. Ngeri. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Inem Jogja, yang mana sang konten kreator seperti merendahkan dirinya untuk FYP. Dan yang buat aku miris adalah ini kan masalahnya juga bukan kali pertama terjadi ya. Maksudku kayak gini teman-teman, sebelumnya itu kan udah ada beberapa konten kreator yang juga sama modelnya kayak Halore ini sama teman-teman. Dan pada kali itu mereka juga udah ditindak tegas. Aku kira apa yang terjadi dengan konten-konten kreator yang sebelumnya ini itu akan jadi pembelajaran buat yang lain. Namun ternyata tidak dijadikan pembelajaran, malah muncul lagi teman-teman. Dan untuk yang Halore ini bukan satu-satunya loh. Soalnya aku juga sempat nemuin beberapa konten kreator yang juga seperti itu. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan fenomena yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sokim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.